Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Reni Maitasari, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dengan NPM A1G022118. Oke, kali ini aku mau membahas mengenai manajemen sarana dan prasarana. Ikutin terus ya. Adapun topik bahasan yang akan aku bahas di video kali ini, yakni yang pertama ada pembiayaan dan yang kedua ada manajemen sarana dan prasarana. Pembahasan yang pertama yakni pembiayaan. Nah, konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Mulyasa, pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan atas segala proses keuangan di sekolah atau madrasah guna memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan sekolah. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian. Yang pertama ini ada kenaikan harga atau rising price. Yang kedua ada perubahan relatif dalam gaji pengajar, yakni teacher salaries. Yang ketiga ada perubahan dalam populasi dan kenaikannya persentase peserta didik di sekolah negeri. Yang keempat, meningkatnya standar pendidikan atau educational standard. Yang kelima ada meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Dan yang terakhir ada meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi atau higher educational. Landasan hukum pembiayaan pendidikan. Baharudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas yang pertama ada dasar yuridis, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada dasar filosofis, dan yang selanjutnya ada sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Fatah, sumber keuangan sekolah yaitu yang pertama ada orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, fasilitas sekolah, siswa, dan pemilik sekolah atau yayasan. Kemudian ada kategori biaya pendidikan. Yang pertama ada biaya langsung dan tidak langsung atau direct cost, yakni biaya langsung, yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian ada indirect cost, yakni biaya tidak langsung, yaitu merupakan pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jalan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Kemudian ada pendekatan biaya satuan pendidikan. Pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan pada perhitungan, yakni pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Kemudian ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Kemudian ada fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yakni yang pertama memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Kemudian memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Kemudian yang keempat ada menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang kedua, yakni manajemen sarana dan prasarana. Mulyasa berpendapat bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana.
diadakannya perencanaan sarana dan prasarana, yaitu yang pertama ada untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga menghilangkan ketidakpastian. Yang keempat dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yang pertama adalah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Dan yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang keempat, mengikuti pedoman standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Yang keenam, mengikuti prosedur yang berlaku. Ketujuh, mengikutsertakan unsur orang tua murid. Yang kedelapan, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Yang kesembilan, dapat didasarkan pada jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, jangka panjang 10-15 tahun. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Yang pertama ada barang bergerak seperti barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Kemudian ada barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi. Pengadaan sarpras yang pertama pembelian, penyewaan, pembuatan sendiri, pinjaman, pendaur ulangan, penukaran, dan penerimaan hibah. Inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Kemudian ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Macam-macam pekerjaan pemeliharaan menurut Mulyasa. Yang pertama, perawatan terus-menerus atau teratur dan rutin. Kemudian ada perawatan berkala, perawatan darurat, dan perawatan preventif. Selanjutnya ada penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana yang pertama, mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan, atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Kemudian meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris dan membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Nah, oke teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai manajemen sarana dan prasarana. Nah, gimana? Sudah pada tahu belum? Oke, and thank you for watching and listening, and see you on the next video. Bye-bye.